Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Cerita sebelumnya, Andika dan Soma tengah seru memperbincangkan pendekar lembah kutukan yang melegenda di antero persilatan. Bagaimana selanjutnya? Yuk lanjut ke pendekar selebor lembah akhirat bagian 5. Malam telah reba di kaki menjangan, gelap merambat perlahan menyelimuti sekitarnya. Di sebelah timur kaki gunung yang berhadapan dengan jurang terjal mengerikan, tampak 3 sosok tubuh berdiri tegang. Dalam gelap yang tak terjangkau cahaya satu, benda langit pun sosok mereka seperti bayangan saja. Panji Agung, keluarlah kau, dasar tua bangka. Apa tulang-tulang rapuh dan daging peotmu membuatmu cepat mengantuk? Teriakan menggelegar yang disertai pengerahan tenaga dalam tingkat tinggi terdengar dari salah seorang di antara mereka. Gemanya menyusup ke sela-sela pohon dan memantul pada lekuk pegunungan sebelah barat, bahkan sampai menguburkan daun-daun pepohonan di sekitar mereka. Cepatlah keluar, pendekar tua. Apa kau takut menghadapi kematian? Kembali terdengar teriakan menggema, namun tidak ada tanda-tanda sautan dari orang yang diteriaki. Hanya gema suara teriakan itu yang terdengar di antara desir angin malam yang dingin menusuk. Panji Agung! Teriak orang yang mengenakan pakaian serba hitam terbuat dari beberapa lapis sutra. Wajah orang itu tampan dan klimis, namun berkesan amat dingin. Matanya yang tajam mengedari seluruh kaki gunung. Tak beda dengan mata seekor ular liar di kegelapan yang menanti mangsa. Panji Agung, aku Begal Ireng. Aku kembali untuk kematianmu, kakek tua. Teriak orang yang mengaku sebagai Begal Ireng kembali. Suaranya terdengar menggelegar bagai halilintar. Sementara itu, 2 orang lain tetap mematung. Hanya jubah putihnya yang sedikit menggelepar di usik angin. Keduanya bagai tidak bisa dibedakan, karena sama-sama berkepala gundul dan bermata sipit. Ditambah kulit yang pucat, mudah diduga kalau mereka berasal dari daratan Tiongkok. Di kalangan persilatan, mereka dikenal sebagai si kembar dari Tiongkok. 2 tokoh golongan hitam amat dingin dalam menghabisi lawan-lawannya. Kekejaman mereka seperti tergambar dari bibir yang terlalu tipis dan melengkung sinis. Aku tahu, kau ada di dalam pondok di atas sana, Panji Agung. Jangan sampai aku menyebutmu sebagai pendekar, ngecut. Lagi-lagi Begal Ireng berteriak lantang. Kali ini suaranya diwarnai tekanan-tekanan marah memuncak dan tak lama kemudian ada apa tua bangka Begal Ireng? Tiba-tiba terdengar sautan berwibawa yang amat dekat dengan mereka. Namun, sesungguhnya asal suara itu sendiri amat jauh dari atas pegunungan. Sungguh, suatu pengiriman suara dengan tingkat tenaga dalam mempesona. Bahkan hanya bisa dilakukan oleh segelintir tokoh persilatan bertenaga dalam sangat tinggi. Dan salah satunya adalah Ki Panji Agung. Jangan coba menyebut ketua bangka lagi. Dan jangan main sembunyi-sembunyi seperti ini, peot, dengus Begal Ireng.
Apa dipikir kau masih muda, Begal Ireng? Jangan lupa, kau adalah salah satu orang tua yang tak tahu diri di dunia ini. Lantas, kenapa tidak mau menerima kenyataan? Takut tidak bisa menggarap perawan lagi, sehingga merasa perlu menuntut ilmu awet muda. Ejek Ki Panji Agung masih belum menampakkan diri. Diam, murka Begal Ireng. Tangannya langsung berkelebat melepaskan pukulan jarak jauh. Sebatang pohon cemara besar saat itu juga tumbang berderak menjadi sasaran kekesalan lewat pukulan jarak jauhnya. Hahaha. Tahu-tahu Ki Panji Agung telah berada di pucuk sebuah pohon cemara di hadapan mereka. Dia memakai ikat kepala merah, berjenggot putih, dan berambut menjuntai, sepinggang berwarna putih pula. Tubuhnya yang kurus tidak membuatnya kelihatan loyo. Wajahnya tampak menyimpan kerutan, namun memperlihatkan kewibawaan. Apa keperluanmu hingga sudi bertandang ke tempat yang menyepiku ini, Begal Ireng? Sambut Ki Panji Agung. Bibirnya terus saja tersenyum ringan. Hanya ada satu keperluanku, mengirim kau ke neraka, tegas Begal Ireng. Ah, kau pasti tahu, itu bukan tempatku, Begal Ireng. Tubuh Ki Panji Agung langsung melenting dan berputaran beberapa kali di udara. Lalu, kakinya ringan bagai sehelai bulu. Dan kini, pada jarak sekitar 5 tombak, dia berhadapan dengan Begal Ireng dan si kembar dari Tiongkok. Kalau aku tak salah duga, ini pasti urusan lama yang menghangat kembali. Begitu? Tanya Ki Panji Agung pura-pura bodoh. Mata Begal Ireng yang nyalang menusuk langsung bertemu dua bola mata kelabu Ki Panji Agung, dan mulutnya masih dengan mimik sinis. Kau belum begitu pikun untuk mengingat peristiwa 43 tahun lalu, bukan? Kata Begal Ireng dengan wajah meremehkan. Mendapat pertanyaan ini, Ki Panji Agung hanya tertawa, dan ini membuat beberapa kerutan di wajahnya meregang. Dia ingat betul kejadian itu. Jadi, benar ini memang urusan lama yang rupanya hendak diperuncing setan belang si Begal Ireng. Tentu saja aku ingat, waktu itu ada seorang pecundang berjuluk si pencabut nyawa yang gagal melaksanakan niat busuknya untuk menggulingkan Sang Prabu. Pecundang itu adalah kau sendiri, Begal Ireng, kata Ki Panji Agung lantang. Seketika terdengar gemelutuk gigi-gigi beradu milik Begal Ireng. Begitu Ki Panji Agung selesai mengucapkan kata-katanya. Bagus kalau kau masih ingat, kakek tua. Dengan begitu, aku bisa menjelaskan tekadku yang mungkin belum kau dengar selama memecilkan diri di lubang tikus. Pertama, aku Begal Ireng yang berjuluk si pencabut nyawa tidak akan berhenti melaksanakan keinginannya sampai ajal menjemput. Yang jelas,
Sang Prabu harus menyerahkan kursi istananya kepadaku. Kedua, kau masih punya waktu untuk mengejekku sebagai pecundang sebelum niatku terlaksana untuk menghabisimu, kata Begal Ireng lantang. Oh, kau takut aku akan menghalangimu lagi untuk merebut kekuasaan kerajaan hingga kau merasa perlu menghabisiku. Kalau itu maumu, silakan, timpal Ki Panji Agung tenang. Dan kini tidak ada suara terlontar dari mulut mereka. Suasana jadi hening mencekam. Hanya terdengar bisikan angin yang melaju di sela kaki gunung. Bahkan binatang malam yang mestinya telah memperdengarkan nyanyiannya kali ini seperti enggan bersuara. Sepertinya mereka tahu kalau saat ini ada kekuatan besar yang akan meledak dalam suatu pertempuran maut. Hiat! Keheningan kontan pecah oleh teriakan menusuk angkasa. Begal Ireng segera memulai pertempuran dengan satu serangan mengerikan. Tangannya yang telah terisi tenaga dalam menebas bagian leher Ki Panji Agung. Suatu serangan menggeledek hingga menimbulkan bunyi yang mendirikan bulu roma. Sring! Ki Panji Agung yang telah waspada sejak tadi sedikit menggeser tubuhnya ke kiri, menghindari tebasan tangan Begal Ireng. Sehingga serangan tangan yang terbuka milik Begal Ireng hanya lewat sejengkal dari lehernya. Namun tak urung, Ki Panji Agung bisa merasakan pedih akibat angin pukulan tadi. Serangan berikutnya menderu lebih ganas. Sebelah kaki Begal Ireng bagai memiliki mata, mengejar kemana saja Ki Panji Agung bergerak. Bahkan, serangan-serangannya selalu mengarah pada bagian-bagian yang mematikan. Ki Panji Agung sama sekali belum balas menyerang. Dengan agak kewalahan, dia berusaha mengelak dan menangkis. Sungguh, Ki Panji Agung tidak menyangka kalau kepandaian Begal Ireng maju demikian pesat, sehingga untuk beberapa saat tadi dia sempat terkesiap. Dibanding 43 tahun yang lalu, meski Begal Ireng masuk dalam jajaran tokoh atas golongan hitam, namun kemampuannya masih beberapa tingkat di bawah Ki Panji Agung. Pada saat dia hendak berbuat makar terhadap Prabu Mahesa, Ki Panji Agung yang saat itu menjadi tokoh golongan putih muncul mematahkan rencana jahatnya. Sengaja nyawa Begal Ireng dan komplotannya tidak dihabisi, karena diharapkan di lain waktu dapat bertobat. Namun kenyataannya sekarang, biarpun serangan-serangan Begal Ireng sangat merepotkan, namun belum ada satu hantaman pun yang menyentuh tokoh tua di Jaya ini. Memang, kecepatan dan tenaga dalam yang dimiliki beberapa keturunan keluarga pendekar Lembah Kutukan sulit dicari tandingannya. Seperti juga Ki Panji Agung sebagai salah satu keturunan keluarga itu. Dunia persilatan menyebut kecepatan dan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki keluarga pendekar Lembah Kutukan sebagai ilmu siluman. Karena apabila digunakan, hasilnya memang menakjubkan. Tampaknya, untuk dua hal itu, Begal Ireng masih belum mampu menandingi Ki Panji Agung. Sehingga, ketika Ki Panji Agung mulai melancarkan serangan balasan, tokoh bengis itu jadi berada di bawah angin. Sampai suatu saat, Ki Panji Agung melancarkan serangan pukulan ke dada kiri Begal Ireng.
Dengan agak terkesiap, tokoh hitam ini mengebutkan tangan kirinya dengan gerakan menyilang. Namun sungguh, di luar dugaan, Ki Panji Agung memutar tangan kanannya dan langsung bergerak menggedor dada Begal Ireng. Begitu cepat gerakannya, sehingga des! Tubuh Begal Ireng kontan melayang lurus. Begitu dadanya terkena hantaman yang disertai tenaga dalam dari tangan Ki Panji Agung. Diiringi keluhan tertahan, tubuhnya terus melayang dan kontan menghantam sebuah pohon besar di belakangnya hingga langsung hancur. 10 tombak di depan Ki Panji Agung, kini Begal Ireng tergeletak memegangi bagian dadanya sambil meringis dia bangkit. Lagi-lagi Ki Panji Agung terkesiap. Betapa tidak, pukulannya tadi amat dikenalnya karena memang milik keluarga pendekar Lembah Kutukan. Bahkan pukulan itu dapat menyerpikan batu karang besar sekalipun. Tapi nampaknya tidak ada pengaruh besar yang terjadi pada diri Begal Ireng. Ilmu apa yang kini dikuasainya? Pukulan geledek tingkat 5-mu tidak berarti apa-apa buatku, Panji Agung, ledek Begal Ireng dengan wajah sinis. Kau bahkan tidak akan mampu membinasakanku meski pukulan kotoran kucing itu dikerahkan hingga puncaknya. Hahaha. Sehabis berkata demikian, Begal Ireng kembali menyerang. Kali ini, tangannya sudah menggenggam cemeti yang dilepas dari bagian pinggangnya. Setelah sejak tadi hanya dililitkan. Cetar! Bunyi cemeti yang bisa memecahkan gendang telinga seseorang yang berilmu cetek seketika terdengar menggelegar. Tidak itu saja. Gesekan cemeti dengan udara pun menimbulkan percik-percik api yang membuat nyali setiap orang yang melihat menjadi ciut. Tapi tidak untuk Ki Panji Agung. Asam garang yang ditelannya dalam mengarungi rimba persilatan selama ini membuatnya tetap tenang menanti serangan. Meski dia tahu, kali ini bisa saja nyawanya benar-benar terancam. Cetar! Cemeti yang terbuat dari satu akar tumbuhan beracun itu melesat menuju wajah Ki Panji Agung. Dengan sigap, Ki Panji Agung melenting ke udara. Memang menghadapi senjata seperti itu, dia tidak boleh bertempur dalam jarak jauh. Karena itu, sambil berkelit, tubuhnya berjumpalitan memperkecil jarak dengan Begal Ireng. Tapi Begal Ireng rupanya juga tidak bodoh. Dengan membarengi gerakan salto, Ki Panji Agung tubuhnya pun melenting. Menjaga jarak. Bagai dua buah bola, mereka berputaran di udara, di antara batang-batang pohon cemara. Dan saat itulah Begal Ireng menjalankan rencana licik yang sebelumnya telah direncanakan matang dengan 2 orang botak, yang selama pertarungan terjadi hanya dia mematung. Dengan tubuh masih melayang di udara, Begal Ireng melacurkan cemetinya sebagai isyarat kalau rencana segera dilaksanakan. Maka, seketika tubuh si kembar dari Tiongkok yang tadinya mematung, dalam waktu singkat telah membentuk sebuah gerakan bersama. Sekejap, satu tangan mereka mengarahkan 2 kekuatan yang tergabung pada masing-masing telapak. Tiba-tiba telapak tangan yang bersatu itu memerah.
Dan dalam sekejap pula, satu tangan yang lain diarahkan pada tubuh Ki Panji Agung yang masih melayang di udara. Sehingga, wush, bunyi angin pukulan jarak jauh yang digabung dua orang botak itu melesat memburu tubuh Ki Panji Agung. Maka, des! Memang begitu cepat pukulan jarak jauh itu, sehingga Ki Panji Agung tak mampu menghindari. Apalagi tubuhnya saat itu tengah berada di udara. Maka tak beda dengan sebuah durian, tubuh Ki Panji Agung kontan meluncur jatuh terhantam pukulan jarak jauh licik itu. Suara berdebum terdengar saat tubuh Ki Kurus Ki Panji Agung menghujam tanah. Hahaha. Begitu mendarat di tanah, Begal Ireng tertawa terbahak-bahak puas dengan dada membusung. Sementara tangannya sudah menggenggam cemetinya kembali. Bagaimana Ki Panji Agung? Lumayan kan pukulan jarak jauh dua sobatku itu? Ejek tokoh sesat itu kepada Ki Panji Agung yang mulai bangkit dengan mulut meneteskan darah. Tokoh tua aliran putih itu menatap tajam, lurus ke arah Begal Ireng. Kemarahan pendekar tua itu kini menggejolak sampai ke ubun-ubun. Tikus busuk macam kau memang tidak pernah malu bertindak curang, dengus Ki Panji Agung sambil menahan sakit yang mendera di bagian belakang tubuhnya. Apa kau merasa aneh melihat perbuatanku? Mestinya lebih berhati-hatilah. Kalau sudah tahu begitu, kembali Begal Ireng meledek. Begal Ireng tawanya terbahak mengusik pelosok kaki gunung. Sekarang bersiaplah menerima kematianmu, tua bangka, lanjut Begal Ireng penuh ancaman. Ki Panji Agung yang menyadari kalau keadaannya tidak menguntungkan, segera saja mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Sebelumnya dia telah menotok beberapa jalan darah di bagian tubuhnya. Tatkala mengetahui kalau pukulan si kembar dari Tiongkok ternyata beracun. Hiat! Begal Ireng mulai merangsek kembali. Serangannya sekarang tidak tanggung-tanggung lagi. Cemetinya menggeletar di udara, menimbulkan bunyi menggelegar dan percikan api. Bahkan, sekarang dua orang botak itu ikut andil pula dalam serangan puncak. Dengan ganas, mereka mengeroyok pendekar tua beraliran putih itu. Maka pertarungan sengit tak dapat dielakkan lagi. Jurus demi jurus berlalu cepat. Pendekar tua yang berkesaktian tinggi itu rupanya tetap tidak mudah diruntuhkan, meski telah terluka dalam yang parah. Pukulan-pukulan geledeknya yang telah dikerahkan hingga puncaknya beberapa kali membuat kekompakan tiga orang pengeroyokan menjadi sedikit kacau. Hingga menjelang fajar, pertarungan alot ini terus berlangsung. Sementara tubuh Ki Panji Agung sudah terkoyak di sana sini, terkena sabetan cemeti Begal Ireng yang setajam mata pedang iblis. Darah makin banyak mengucur dari tubuhnya, dan ini membuat Ki Panji Agung semakin lemah dan tersuruk-suruk di antara serangan bertubi-tubi tiga golongan hitam itu. Hingga matahari mulai mengintip di ujung timur cakrawala, sebuah sabetan cemeti Begal Ireng melecut ke bagian mata Ki Panji Agung. Cetar!
Belum juga Ki Panji Agung menguasai diri, dua pukulan berisi tenaga pamungkas dari si kembar dari Tiongkok seketika menghantam dada kiri dan kanan Ki Panji Agung. Ki Panji Agung memang sudah tak kuasa menghindar dari dua serangan itu. Tubuhnya kontan terpental amat jauh diiringi pekikan tertahan, dan tubuhnya lurus meluncur seperti batu yang dilontarkan. Kemudian dia jatuh di muka bumi dan langsung terguling-guling mengenaskan. Tubuh Ki Panji Agung hanya sempat bergeming sedikit. Kepalanya bergerak dengan mata menatap sayu ke arah tiga pengeroyoknya. Anehnya, bibirnya justru tersenyum. Dan ini membuat Begal Ireng menautkan alis tak mengerti. Sesaat kemudian, Ki Panji Agung tak berkutik lagi. Pendekar tua yang sakti itu telah tiada. Dengan sebuah senyum manis menyertai kepergiannya. Begal Ireng yang mengetahui musuh utamanya telah benar-benar mati, langsung tertawa terbahak-bahak. Dianggapnya, itu merupakan kemenangan yang amat besar dalam hidupnya. Selama ini, tidak ada satu tokoh golongan hitam pun yang mampu menandingi Ki Panji Agung, apalagi menghabisinya. Sedangkan dua orang botak yang membantunya hanya menatap dingin tubuh Ki Panji Agung. Tatapannya berkesan memuakkan, seperti sedang melihat sepotong bangkai tikus yang menjijikkan. Begal Ireng belum puas juga tertawa, sampai akhirnya tercekat oleh sesuatu yang amat ganjil. Dari jasad Ki Panji Agung, tiba-tiba keluar cahaya keperakan yang masih dapat tertangkap mata, karena matahari belum begitu muncul benar. Sinar itu melayang cepat ke angkasa, lantas meluncur ke arah barat seperti hendak menjauhi matahari, dan sinar itu lurus meluncur mirip bintang jatuh menuju perguruan Trisula Kembar. Sinar itu terus menembus atap padepokan, lalu menyelusup ke dalam tubuh salah seorang murid yang masih terpulas karena lelah akibat latihan semalam. Murid itu adalah Andika. Dan itu tanpa disadarinya Andika sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya pada Andika? Segera subscribe dan tekan logo lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.